Jangan lupa ya subscribe, kemudian like dan share juga videonya jika kamu suka. Cerita legendaris perempuan Lombok, Denda Cilinaya episode ke-26. Pada episode sebelumnya, Raden Panji bersama teman-temannya dititipkan pakaian oleh Cilinaya, sehingga mereka tidak malu untuk menghadiri pesta di kerajaan Daha. Begitu sampai di keraton, Raden Megatsi meminta izin kepada ayahnya untuk masuk Bencinga terlebih dahulu. Tetapi ayahnya melarang, takut anaknya dipermalukan banyak orang. Tidak mungkin ayah, jawab Raden Megatsi. Dia pun langsung berjalan masuk untuk menemui putri kerajaan Daha. Pada episode ke-26 ini kita lanjutkan lagi kisahnya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, dan di share videonya. Serta klik tombol loncengnya sehingga mendapatkan informasi tentang video berikutnya. Raden Megatsi terus berjalan menuju Bencinga, dan setelah tiba dia langsung masuk puri. Di dalam, Denda Cilinaya sudah menunggu. Apakah ayahmu jadi ikut? Tanya Denda Cilinaya kepada Raden Megatsi. Ya, ayah dan paman-paman saya semuanya ikut. Saat ini mereka sedang di luar, duduk di bawah pohon beringin. Jawab Raden Megatsi. Denda Cilinaya begitu senang setelah tahu ayah Raden Megatsi bisa datang. Secepatnya Seruni diminta untuk memanggil ayah Raden Megatsi, serta membawakan sirih dan rokok. Seruni pun langsung keluar untuk menemui Raden Panji bersama teman-temannya. Tak lama kemudian, Seruni pun tiba di bawah pohon beringin di mana mereka sedang duduk santai. Ini berupa sirih dan rokok untuk kalian semua, dan diminta untuk masuk, ungkap Seruni kepada Raden Panji dan teman-temannya. Setelah mendengar ungkapan Seruni, Raden Panji pun mengiyakan untuk segera menuju pajangan. Mereka pun langsung berdiri dan berjalan mengikuti langkah Seruni. Tak lama mereka pun sudah sampai di pajangan. Raden Panji dipersilahkan duduk bersama kawan-kawannya, sementara Seruni masuk puri untuk menemui Denda Cilinaya. Rombongan ayah Raden Megatsi sudah berada di pajangan, ungkap Seruni kepada Cilinaya. Denda Cilinaya diikuti oleh Raden Megatsi dan Sumekar keluar puri menuju pajangan untuk menemui mereka. Di pajangan terdapat banyak orang yang sedang menyaksikan hiburan. Kala itu sedang berlangsung seni tembang atau memecah lontar. Denda Cilinaya berusaha untuk melihat ayah Raden Megatsi tetapi tidak terlihat saking padatnya orang. Tibalah waktu di mana yang membaca tembang adalah Raden Wirun, sementara Togok yang penterjemah atau bercerita. Lontar yang dibaca adalah Undruk yang sedang menceritakan tentang kisah peperangan. Suara Wirun begitu nyaring seperti suara serunai, melesat menggema terdengar ke atas. Dengan napasnya yang panjang dan suara merdu Wirun, sehingga terdengar di telinga Denda Cilinaya. Suara siapakah itu? Terdengar begitu merdu, tanya Denda Cilinaya. Itu adalah suara paman saya, jawab Raden Megatsi. Cilinaya belum bisa juga melihat rombongan ayah Raden Megatsi, termasuk Wirun yang sedang membaca lontar. Dalam hati Cilinaya sudah mulai menebak, kalau itu pasti suara Wirun. Denda Cilinaya makin penasaran ingin melihat dan juga bertemu dengan ayah Raden Megatsi bersama teman-temannya. Cilinaya ingin mendekati sumber suara tembang, tetapi merasa tidak elok seorang putri raja bergabung bersama para penonton yang begitu ramai. Akhirnya Cilinaya meminta untuk hiburan joget atau gandrung, dengan harapan bisa melihat ayahnya Raden Megatsi. Seni tembang pun selesai, dan dilanjutkan dengan tari gandrung atau joget. Penari gandrung itu mulai melenggangkan tangan dan melangkahkan kakinya untuk menari. Kecantikan penari yang masih gadis itu membuat semua orang yang ada ingin merasakan menari bersamanya. Para penonton berharap tangannya dipegang sehingga bisa menari bersama gandrung cantik jelita itu. Tiba-tiba tangan Kalang dipegang. Penari itu duduk bersandar. Raden Kalang segera bangun, dan duduk bersimpuh di tengah arena. Tarian gandrung dan Kalang begitu indah. Semua orang yang melihat mereka terkagum-kagum dan senang. Raden Megatsi yang melihat pamannya berkata kepada Putri Raja Daha, yang menari itu adalah paman saya. Lantas, di mana ayahmu? Tanya Cilinaya kepada Raden Megatsi.
Itu yang duduk di sebelah timur, jawab Raden Megatsi. Cilinaya pun langsung memusatkan perhatiannya pada arena gandrung di bagian timur. Begitu terlihat sosok yang sangat tampan, dengan pakaian bagus yang sudah disiapkan oleh Cilinaya. Putri Ayu Kerajaan Daha langsung mukanya sedih, matanya kemerahan, hatinya membayangkan tentang kehidupan mereka sebelumnya. Kehidupan sejak pertama kali bertemu di rumah Amak Bangkol, hidup miskin di kebun, karena dibuang oleh mertuanya. Rasa hati Denda Cilinaya begitu gaduh dan sedih setelah melihat suaminya Raden Panji. Para penonton justru sedang heboh, mereka sangat senang melihat gaya para penari. Begitu kalang selesai dilanjutkan oleh Raden Wirun untuk menari bersama penari gandrung. Tarian Wirun yang begitu lincah dilihat juga oleh Denda Cilinaya. Pentas seni tari gandrung pun selesai, dan dilanjutkan dengan hiburan gendang dan gamelan. Tetabuhan terus dimainkan, tetapi secara tiba-tiba terjadi sebuah keributan yang tidak ditahu sebabnya. Banyak orang yang berhamburan menyelamatkan diri, sementara orang-orang dari pelapak nuntang yang hadir saat itu ingin menusuk Raden Panji dengan keris. Secepatnya teman-teman Raden Panji menghampiri, dan Togok menghalau tusukan tersebut dengan tombak. Melihat kejadian itu, Raden Megatsi secepatnya menghampiri ayahnya Raden Panji. Dia langsung memeluk ayahnya sambil menangis. Raden Wirun segera mengeluarkan kerisnya, dan ingin menyerang balik orang-orang dari pelapak nuntang. Tetapi para pengaman kerajaan secepatnya mengamankan lokasi hiburan serta mencari tahu sebab keributan yang terjadi. Orang-orang dari pelapak nuntang memanfaatkan situasi tersebut. Salah satu dari mereka menjawab, "Orang ini ingin membunuh saya, makanya dia harus dihukum mati supaya bisa aman." Raden Pati sangat setuju dengan usulan tersebut, dan akan menghukum mati Raden Panji. Cilinaya yang mengetahui tentang hukuman yang diberikan kepada Raden Panji langsung berlari dan menyelinap di antara orang-orang yang banyak. Denda Cilinaya langsung memegang tangan Raden Panji. Semua orang keheranan, termasuk orang-orang dari pelapak nuntang. Putri Raja Daha memegang tangan orang yang saat ini mereka anggap orang asing. "Sebelum dia dibunuh, maka bunuhlah saya terlebih dahulu," ungkap Denda Cilinaya kepada Raden Pati dan juga orang-orang dari pelapak nuntang. Mendengar ungkapan tersebut, semua orang mundur seketika seperti udang. Panakawan yang melihat kejadian tersebut secepatnya menghadap Raja Daha, dan menyampaikan kejadian tersebut, di mana Denda Cilinaya memegang tangan laki-laki yang tidak dikenal. Raja Daha pun langsung memerintah untuk memanggil semua yang terlibat dalam kerusuhan itu. Panakawan langsung pamit dan segera ke lokasi keributan untuk menyampaikan tentang perintah Raja memanggil semuanya. Para punggawa, Cilinaya, orang-orang pelapak nuntang, Raden Panji dan rombongannya segera menghadap Raja Daha. "Putriku, kenapa kamu begitu berani memegang tangan laki-laki yang tidak kamu kenal?" tanya Raja Daha kepada Cilinaya. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih.